Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Salam takdim, salam hormat, salam kasih, salam sayang untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara semuanya. Semoga hari ini, hari esok, hari-hari ke depan sampai Allah memanggil kita tetap istiqomah, patuh perintah Allah, meninggalkan larangannya. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai, bersama orang-orang yang dekat dengan kita. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, waktu terbit matahari itu nanti jam 5:50. Supaya kaji kita tidak terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang banyak yang salah dan lebih dari itu adalah banyak yang lupa. Maka kita akan batasi nanti kira-kira sampai jam 5:35 atau jam 5:40. Sudah itu kalau ada pertanyaan kita layani, kalau bisa dijawab, kalau tidak bisa ya kita tunda, kita cari jawabannya di lain kesempatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus para tokoh masyarakat, para pinispuh, para alim ulama, bapak haji dan ibu hajah sekalian, anak-anak. Kita masih mengkaji surat Al-Fatihah. Kalau kemarin saya sampaikan tafsir surat Al-Fatihah, membaca tafsir Mafatihul Ghaib, ada yang menyatakan, waduh, kajinya terlalu tinggi Pak. Lah, kaji kita itu adalah kaji Al-Quran, memahami Al-Quran. Nah, kitab tafsir Mafatihul Ghaib ini adalah kitab yang saya lihat di antara sekian banyak tafsir yang paling detail. Dia di sana banyak dibahas dari berbagai persoalan. Soal bahasa, soal falsafat, soal ilmu kedokteran, dan soal lataif, hal-hal yang lembut yang mengisyaratkan kedalaman Al-Quran. Dan itu tidak kita kaji semuanya, kita pilah-pilah. Maka judul kaji kita hari ini adalah mengeksplorasi kandungan surat Al-Fatihah. Kita mulai dari hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab. Dari berangkat hadis ini nanti kita akan mencoba memahami surat Al-Fatihah itu dari tiga sisi. Suatu ketika, kata Umar, Rasulullah sedang duduk-duduk bersama sahabatnya, ya kayak model gini nih, memberikan taklim, pengajian. Tiba-tiba datang seseorang, tidak diketahui dari mana datangnya. Orang itu berpakaian baju yang putih dan nampak rambutnya sangat hitam sekali. Lalu orang itu duduk di hadapan Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Rasul, beritahu aku tentang Islam itu apa. Maka Rasulullah menjawab,
Al-Islamu antashhada alla ilaha illallah. Islam itu adalah engkau mengucapkan syahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Engkau mendirikan sholat, engkau membayarkan zakat, engkau puasa, dan engkau menjalankan ibadah haji kalau mampu. Setelah dijelaskan 5 hal tentang rukun Islam itu, maka orang itu mengatakan, shadaqta ya Rasulullah, benar engkau wahai Rasul. Kemudian orang itu bertanya lagi, ya Rasul, akhbirni anil iman, beritahu kami ya Rasul, apa itu iman? Rasul menyatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wal qiyamah. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, kepada malaikat, pada kitab, kepada rasul-rasul, kepada qada dan qadar, kepada hari kiamat. Itulah yang kita kenal namanya rukun iman yang 6 itu. Lalu orang itu pun berkata pula, shadaqta ya Rasul, betul Rasul. Dan kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, akhbirni ya Rasul anil ihsan, kasih tahu kami wahai Rasul, apa itu ihsan? Rasul menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah begitu khusyuknya, begitu dalamnya, seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak bisa membayangkan, menggambarkan seperti itu, maka yakini dan percayalah Allah melihat kamu. Orang itu pun berkata, shadaqta ya Rasulullah. Dan masih ada lagi 2 pertanyaan, tapi ini saja yang saya sampaikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah itu orang ini pamit dan tidak tahu kemana perginya. Semuanya tidak ada yang tahu. Sesudah itu Rasulullah menyampaikan, wahai sahabat, murid-murid, ketahuilah, yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril, dan dia mengajarkan kita bagaimana belajar agama. Agama, jamaah sekalian, yang kita ikuti ini rukunnya ada 3. Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Islam itu membicarakan tentang aturan zahir syariah. Maka sholat, zakat, puasa, haji, ya, itu syariat yang diatur secara zahir. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang Islam, itu berbicara tentang aturan atau syariah secara lahir dan bisa dilihat oleh kita. Maka di dalam syariat itu ada ibadah, ya, melakukan ibadah, persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan ritual bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah ibadah. Jadi Islam itu adalah identik dengan ibadah, dan ibadah itu secara umum artinya adalah persembahan. Gerakan kita, ucapan kita, ya, tindakan kita
itu mesti sesuai dengan syariat, dan itu adalah sebagai tanda kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iman. Iman itu identik dengan thariqah. Thariqah itu adalah pekerjaan hati, keimanan. Isinya adalah perbaikan mental, dorongan, motivasi. Itu iman. Dan ini nanti disebut amal ubudiyah. Jadi kalau yang pertama Islam tadi amal ibadah, iman itu amal ubudiyah. Islam pekerjaan lahir, persembahan, iman pekerjaan hati, penghambaan, disebut amal ubudiyah. Jadi ada syariah, ada thariqah. Nah, kemudian yang ketiga, rukun agama adalah ihsan. Ihsan itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya bertuju di hadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isinya perbaikan rahasia. Hati itu pekerjaan hati, itu adalah pekerjaan rahasia, tidak ada yang tahu. Kalau motivasi, dorongan, orang akan melihat apa yang dilakukan itu. Setelah dilihat, oh pasti ketahuan motivasinya. Iman. Nah, yang ketiga ini adalah hakikat. Ihsan itu adalah pekerjaan hakikat. Ya, hakikat namanya amal al-abudah. Jadi kalau dengar, ada amal ibadah syariat, ada amal ubudiyah thariqah atau iman, dan ada amal abudah ihsan atau hakikat. Nah, di sini Bapak dan Saudara sekalian, ketika kita mempelajari agama, kajian apapun mesti menyangkut pada tiga hal ini. Harus menyangkut syariat, menyangkut thariqah, dan menyangkut hakikat. Tiga-tiganya harus berjalan parsial, tidak boleh satu-satu, harus berjalan seiringan. Itu sebuah kesempurnaan. Maka yang sudah belajar syariat, ilmu fikih harus dilanjutkan dengan belajar thariqah, tasawuf. Kalau sudah bertasawuf akan ketemu dengan ma'rifat. Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan, al-ilmu nahrun wal ulama'u haulan nahri yatufun. Ilmu itu bagaikan sungai, dan ulama, orang-orang yang diberikan ilmu itu hanya sebatas berkeliling mengitari sungai, hanya melihat saja, melihat apa yang nampak di atas air atau di pinggir danau. Itu yang hanya diketahui oleh para ulama. Maka kalau hanya sebatas ilmu, kita hanya mengetahui saja, hanya melihat saja, hanya tahu saja, hanya ngerti informasi saja, itu ilmu. Maka digambarkan oleh Ali, orang yang berilmu itu hanya sebatas berkeliling, ngiter-ngiterin aja, cuma melihat saja. Maka ini harus ditingkatkan. Kalau kita sudah punya ilmu, kita sudah belajar, sudah paham surat Al-Fatihah, tahu maknanya, mesti ditingkatkan kepada thariqahnya. Nah, thariqah itu dalam sejak ilmu namanya hikmah. Orang yang berthariqah pasti sangat dalam hikmahnya. Nah, kata Ali, apa itu hikmah? Al-hikmatu bahrun. Hikmah itu lautan.
yang luas. Kalau ilmu kan batas sungai, danau. Tapi kalau hikmah itu sudah samudra yang luas. Wal hukama'u yaghusuna fil bahri. Dan orang-orang yang sudah mencapai hikmah, dia menyelam ke dalam laut, dan kita tahu lautan itu banyak kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terbatas. Maka orang yang sudah sampai kepada hikmahnya, dia tahu mendapatkan. Jadi kalau tadi sekedar mendapatkan, tapi hikmah sudah mendapatkan dari apa yang dia ketahui. Itu hikmah. Menyelam ke dalam samudra, menemukan kekayaan yang luar biasa tentu untuk dirinya. Nah, selanjutnya meningkat kepada ma'rifah. Ma'rifat, ya. Ma'rifat itu apa? Al-ma'rifatu safinatun wal arifuna yasiruna fil bahri yaqsuduna ila ma qasadu ilai. Orang yang sudah sampai kepada ma'rifat, dia adalah orang. Ma'rifat itu adalah kapal. Ma'rifat itu digambarkan kapal. Orang-orang yang ma'rifat itu adalah orang-orang yang naik kapal mengarungi samudra menuju apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Itu ma'rifat. Maka mentoknya adalah ma'rifah. Ilmu ma'rifah adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pahami surat Al-Fatihah ini secara syariat, secara hakikat, dan secara ma'rifat. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita sudah baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Fatihah. Yang pertama tadi ada 3 tingkatan tadi. Tingkat pertama syariat itu baru tingkatan SD. Ya. Kemudian yang sudah masuk kepada thariqat itu tingkat menengah. Kalau sudah pada hakikat itu sudah tingkat atas atau nihayah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ada 5 nama Allah. Alhamdulillah, nama Allah ismudzat. Allah lafdzul jalalah ismudzat. Alhamdulillah. Rabbi, Rabb kita terjemahkan yang memelihara. Segala puji lillah bagi Allah. Rabbil alamin. Rabb itu nama Allah yang memelihara, yang mendidik, yang mengurus, yang mencukupi, itu Rabb. Yang kedua, Rabb. Yang ketiga, Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Al-Malik, yang maha merajai. Allah dialah sumber segala yang ada, ismudzat, yang mengadakan, yang membentuk, yang mencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabb dialah yang menunjukkan, yang mendidik, yang mencukupkan, yang mengayomi seluruh semesta alam. Jadi Rabb itu, Bapak dan sekalian,
mendidik, mengayomi, memberikan, mengarahkan semua semesta alam itu ada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, tarbiyah. Dan setiap orang, setiap makhluk Allah dengan sifat, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan naluri, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu. Rabb itu yang memberikan hidayah. Jadi semua makhluk Allah ini berjalan dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan naluri. Anjing ada nalurinya, binatang ada nalurinya. Rabb, sifat Allah, nama Allah Rabb. Kemudian Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecukupan kepada seluruh makhluknya yang ada di dunia saat ini. Maka kalau ulama dulu mengartikan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, penyayang di dunia ini kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh makhluknya, yang ibadah, yang enggak ibadah, yang bandel, yang nakal, yang penjahat, yang soleh, semuanya mendapatkan rahmat dari nama Allah Rahman. Jadi tidak terkecuali, tetapi ini hanya di dunia. Nah, rahmat Allah yang diberikan kepada umat manusia di dunia ini hanya satu, gitu. Hanya satu, dan satu itu pun semuanya merasakan. Ulama sampai menyebutkan, kalau ada seorang binatang menyayangi, ngasih minum, ngasih susu, air susu kepada anaknya, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 99% nih yang rahmat dunia ya, 99% itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang datang ke Makkah melakukan ibadah dan tawaf. Nah, makanya orang-orang yang haji itu luar biasa, karena di sana diberikan satu untuk seluruh dunia, tapi sekian banyak kepada orang-orang yang tawaf, yang ibadah haji ke Makkah. Itu rahman Allah. Nah, Ar-Rahim itu kasih sayang Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya nanti di sana, di saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Maka ulama menerjemahkan Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya orang yang beriman, dan itu diberikan di akhirat sana. Malik, Al-Malik, Malik Yaumiddin, nama Allah Malik, yang merajai di hari pembalasan. Maka Bapak dan Saudara sekalian, kebenaran yang kita perjuangkan di Indonesia, bukan di Indonesia, di dunia ini bukan mutlak benarnya, ya. Kebenaran yang kita perjuangkan di dunia ini tidak mutlak benarnya. Karena itu kita tidak usah ngotot-ngotot saya merasa paling benar, dia salah, ini salah, ini salah. Kebenaran yang mutlak itu Malik Yaumiddin, di hari pembalasan, di mana kebenaran itu tunggal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Jadi ketika ada di dunia ini seorang hakim memutuskan, bisa salah, bisa saja yang diputuskan oleh hakim itu salah, tetapi apakah ini berdosa? Tidak, selama dia memutuskan dengan pertimbangan dan dalil yang dia bisa yakini sebagai kebenaran. Kalau umpamanya dia memutuskan kok salah, terbebas dia.
Maka tidak usah takut. Para hakim itu ketika memutuskan hukum asal berdasarkan fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan akademisi umpamanya, dia terbebas dari urusan dosa atau siksa. Kenapa? Karena hakim itu dia termasuk bagian seorang yang mujtahid, ijtihad. Kalau benar dapat 2, kalau salah masih dapat pahala 1. Kecuali hakim yang memutuskan perkara berdasarkan ini yang paling berat dosanya, sehingga dalam hadis dinyatakan paling itu dosa yang paling besar adalah hakim yang fujur, yang melacur, yang melacurkan diri demi mendapatkan keuntungan. Nah, kalau sudah begitu, sudah tidak ada. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. 5 nama Allah Subhanahu wa ta'ala kita pahami dalam surat Al-Fatihah ini. Nah, 5 nama tersebut menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan ini ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa datang. Masa lalu dulu kita tidak ada, kemudian diadakan, dan sekarang ada. Itu tersirat dari nama Allah, lafzul jalalah Allah. Maka Allah yang maha qadim, yang maha azal, Rabb juga menunjukkan masa lalu. Karena dari dulu ketika Allah menciptakan segala sesuatu semuanya sudah diatur. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masa lalu. Kemudian masa kini, Ar-Rahman, itu menunjukkan masa kini. Allah menyayangi, Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang hidup saat ini. Allah kasih rahmatnya dengan nama Rahman untuk hidup saat ini. Tentu sampai nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim, masa depan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Malik Yaumiddin. Ar-Rahim dan Malik Yaumiddin itu adalah masa depan di hari akhirat sana. Karena itu jemaah sekalian di rahmatullah, kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menciptakan aku di masa lalu yang tadinya enggak ada, sekarang ada, maka hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Sekarang saya masih hidup ya Allah, dan perlu untuk melanjutkan kehidupan sampai Engkau panggil. Maka wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi ke depan Bapak Ibu sekalian, hari ini dan sampai ke depan, jangan lupa kita mohon pertolongan, berlindung kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah tolong kami, bantu kami punya usaha, kami punya kegiatan, kami punya cita-cita, kami punya anak, yang semuanya perlu pertolonganmu. Apa
Yang kita perlukan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang sudah pasti engkau akan berikan hidayah. Engkau an'amta alaihim, orang yang sudah engkau berikan nikmat, orang yang sudah diberikan oleh Allah nikmat, itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dari rahmatullah, maka permintaan kita kepada Allah yang paling utama adalah istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan istiqomah, mustaqim, jalan istiqomah, konsisten, tetap menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang telah engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Jadi begitulah kira-kira lataif, isyarat sekilas, masih banyak isyarat yang disampaikan oleh Imam Al-Fakhr Razi dalam kitab tafsir ini. Waktunya sudah sampai jam 5:37 menit. Jangan panjang-panjang, nanti kalau panjang-panjang lupa kita, malah tidak tahu. Para sahabat itu kalau belajar membaca satu ayat cukup, jangan tambah-tambah lagi, cukup dipahami dan diusahakan untuk diamalkan. Jamaah sekalian yang dirahmati, kesimpulannya, kita beragama mesti secara perlahan harus bisa menerapkan syariat, thariqat, hakikat. Ya, syariat, thariqat, hakikat. Nah, gitu. Insya Allah kalau tiga ini kita bisa jalankan, kita telah berusaha dan berupaya menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Insan Al-Kamil. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa dan nanti dilanjutkan dengan kegiatan yang lain. Dan kami beritahu lagi, Isyraq itu jam 5:50 menit. Cukup, Pak? Baik, kita tutup dengan doa. Nanti kalau misalnya waktunya belum, ya kita rehat dulu, baru silaturahmi dulu, baru dilanjutkan dengan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana warhamna wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan maksuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini, majelis taklim kami ini, majelis taklim pertemuan yang Engkau rahmati, yang Engkau berkahi, yang Engkau berikan kemanfaatan atas apa yang kami pelajari. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang Engkau berkahi, yang Engkau rahmati, untuk Engkau pertemukan kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah yang Maha Penyelamat, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan lingkungan kami, selamatkan masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Allah, lindungi kami, pelihara kami, jauhkan kami dari musibah dan bencana. Kalau Engkau berikan musibah, bencana, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk bisa menanggulanginya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu